Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimakmurkan rezekinya, amin. Sahabat touring yang berbahagia, ayo touring-touring guys. Yuk kita ikuti perjalanan touring religi kali ini, tonton sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Sahabat yang beriman, yuk kita telusuri kisah-kisah leluhur terdahulu atau waliullah yang dapat menginspirasi, mengedukasi dan memotivasi kehidupan saat ini dan kehidupan di masa depan. Sesungguhnya menziarahi makam orang-orang soleh atau waliullah dianjurkan, guna memperoleh keberkahan dan pelajaran ingat akan akhirat, tadhkiratul khairat. Sebab, berkah orang-orang soleh atau waliullah senantiasa masih mengalir setelah mereka wafat, sebagaimana ketika mereka masih hidup. Ibnul Hajj al-Maliki, Al-Madkhal, Juz 1, halaman 255. Kali ini saya touring religi atau touring ziarah ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yaitu ke makam keramat Sunan Kalietno. Makam keramat Sunan Kalietno terletak di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasinya di bagian ujung utara Desa Ternadi atau di lereng Gunung Muria bagian selatan. Jarak tempuh dari pusat kota atau alun-alun Simpang 7 Kudus sekitar 17 km, jika ditempuh dengan kendaraan sepeda motor atau mobil pribadi kurang lebih 40 menit. Akses ke makam Sunan Kalietno sangat mudah, bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 atau mobil pribadi, kendaraan besar atau bus tidak bisa ke lokasi makam ini. Akses jalan bagus, beraspal, namun karena jalan gunung maka jalannya kelak-kelok, naik turun tajam, kadang belok naik tajam, perlu waspada dan hati-hati. Banyak warga masyarakat Ternadi dan Desa Piji yang menggunakan jalan ini, sehingga perlu hati-hati dan waspada. Fasilitas makam Sunan Kalietno sangat lengkap, yaitu musola lengkap dengan toilet dan tempat wudhunya, paseban tempat istirahat dan tidur penziarah, toilet dan sederetan warung kopi dan makan, ada kantor untuk konsultasi penziarah. Yang lebih menyenangkan adalah sikap perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat. Banyak warga masyarakat lokal sekitar makam dan dari luar kota, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa, yang berziarah ke makam Kalietno untuk mencari berkah dan karomah agar keinginannya tercapai. Ada warga musyafir dari luar daerah yang berziarah di makam ini sampai berhari-hari bahkan sampai hitungan bulan. Makam Sunan Kalietno ini ramai penziarah pada hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi dan pada saat acara haul. Para warga yang berziarah kebanyakan berkeinginan agar rezekinya lancar, usahanya sukses, pertaniannya berhasil dan lain-lain. Sejarah makam Sunan Kalietno. Makam Sunan Kalietno ini terhubung dengan perjalanan Raden Syahid Putra Adipati Wilatikta Tuban, dulu berjuluk Lokojoyo saat berguru dan menjadi murid Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Saat itu Raden Syahid atau Lokojoyo diperintahkan oleh Sunan Bonang untuk bertirakat atau bertapa di Gunung Muria, yaitu di daerah pinggiran sungai yang airnya jernih dan tidak ada lumutnya. Dan Sunan Bonang menandai tempat itu dengan menancapkan tongkat bambu, yang akhirnya Raden Syahid atau Lokojoyo bertapa dan sambil menunggui tongkat tersebut. Kini tongkat bambu tersebut tumbuh dan berkembang menjadi serumpun bambu hingga sekarang. Makam Sunan Kalietno adalah sebuah petilasan yang dulu pernah dibuat bertapa oleh Raden Syahid atau Lokojoyo. Jadi makam Sunan Kalietno bukanlah tempat persemayaman terakhir, melainkan tempat bertirahatnya Raden Syahid atau Lokojoyo. Makam Sunan Kalietno bertempat di daerah yang sangat terpencil di daerah Kudus,
tepatnya di Duku Surowono bagian utara Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus atau di lereng Gunung Muria bagian selatan. Adapun nama Kaliyetno, menurut Bapak Ngadini juru kunci makam adalah nama yang diambil dari bahasa Jawa, kali, yang berarti sungai, sedangkan, yet, yang berarti lumut dan no yang berarti tidak ada. Jadi Kaliyetno berarti sungai yang berair jernih dan tidak ada lumutnya. Menurut keterangan juru kunci Pak Ngadini, itu dulu cerita yang diperoleh dari sesepuh Desa Ternadi yang sudah meninggal, bahwa dulu ketika Raden Syahid atau Lokojoyo bertapa menjaga pusaka titipan dari Sunan Bonang yang berupa tongkat bambu, sungai tempat bertapanya itu airnya jernih dan tidak ada lumutnya. Lama bertapanya Raden Syahid di Kaliyetno adalah 40 hari. Ketika 40 hari berselang, tugas dan amanat yang diberikan kepada Raden Syahid atau Lokojoyo dari Sunan Bonang selesai. Akhirnya, Sunan Bonang menghampiri tempat semedinya Lokojoyo, dan mengangkat beliau sebagai salah satu wali songo penyebar Islam di Pulau Jawa. Raden Syahid juga diberi amanat menyebarkan Islam di Tanah Demak, dan juga menyematkan nama kepada beliau sebagai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga akhirnya menjadi penasehat Raden Patah di Kerajaan Demak Bintoro. Jadi makam Sunan Kaliyetno adalah petilasan atau tempat peninggalan Sunan Kalijaga atau Raden Syahid saat menjadi berandal Lokojoyo, untuk bertirahat dan bertapa sebagai murid dari Sunan Bonang. Peninggalan Raden Syahid hanyalah tempat persemedian atau pertapaan dan tongkatnya Sunan Bonang yang sekarang tumbuh dan berkembang menjadi serumpun bambu di belakang gedung makam Sunan Kaliyetno. Sampai sekarang pohon bambu ini dipakai tiang penyangga kain luhur penutup petilasan persemedian di dalam gedung makam. Menurut cerita warga tokoh masyarakat setempat yaitu Pak Amin Soleh, jika kain luhur itu diberi tiang penyangga dari logam atau yang lain, maka tak lama tiba-tiba melengkung atau tidak kuat. Sedangkan semua pusaka peninggalan Raden Syahid ditempatkan di area Masjid Agung Demak dan pemakaman Kadilangu. Peninggalan Raden Syahid yang sampai sekarang dirasakan oleh warga yang berziarah adalah kekeramatan makam ini, karena tempat ini sebagai tempat yang terpilih oleh Sunan Bonang sebagai tempat mendidik Lokojoyo yang semula menjadi berandal hingga menjadi orang yang soleh dan menjadi waliullah. Tingkat kekeramatannya seperti halnya makam pesarean para wali-wali songo lainnya. Haul Makam Sunan Kaliyetno. Peringatan Haul Sunan Kaliyetno disamakan dengan acara peringatan Grebek Besar Sunan Kalijaga atau Grebek Demak, yakni pada 10 Zulhijjah atau pada 10 Besar. Pada saat acara haul banyak penziarah yang ikut serta berdoa sehingga sangat ramai, sampai pengurus Demak juga ikut hadir di acara haul Sunan Kaliyetno. Seremoni acara haul yaitu istighosah, doa bersama dan pengajian. Fakta Desa Ternadi. Seperti Desa Rahtawu yang banyak petilasan yang bersifat mistis, begitu juga Desa Ternadi yang merupakan tetangga Desa Rahtawu yang lokasinya sama-sama di Gunung Muria. Desa Ternadi juga banyak tempat keramat yang merupakan petilasan atau makam leluhur terdahulu. Sebagian makam-makam leluhur terdahulu terdapat murid dari Sunan Muria. Diceritakan oleh tokoh masyarakat Pak Amin Soleh, ada beberapa titik petilasan dan makam di Desa Ternadi ini, kurang lebih ada 7 titik lokasi. Adapun titik lokasi leluhur terdahulu yaitu Sunan Kaliyetno, Mbah Jokowono, Mbah Jenggot Klumut, Nyai Roro Retno Satirah, Mbah Joyo Kusumo atau Watu Kendil, Mbah Belek, dan Mbah Sumarsi Kakas. Petilasan yang saat ini dibangun menjadi tempat yang bagus seperti lokasi Sunan Kaliyetno yaitu petilasan Mbah Jokowono. Demikian sejarah Sunan Kaliyetno dari hasil cerita juru kunci dan cerita warga masyarakat Desa Ternadi, tentang kebenaran cerita wallahu alam bisawab. Terima kasih sahabat semua, sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen.
Salam jumpa touring religi di tempat leluhur kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.